Halo semua, balik lagi di channel YouTube gue yang kontennya biasa-biasa aja. Kali ini gue mau ngebahas sedikit tentang charger baru yang baru gue beli hari Rabu kemarin, tapi belum gue buka karena gue pengen bikin video unboxing ini. Nama chargernya adalah Toolkit RC, mereknya Toolkit RC, tipenya atau jenisnya MA. Oke, yang gua dapat di sini warnanya hitam. Sebenarnya charger itu nggak banyak yang bisa dibahas sih ya, maksudnya ya charger itu mungkin salah satu alat di hobi drone yang gak gitu diperduliin. Maksudnya ya dia cuma nambah mungkin kemampuan untuk ngecas baterai yang lebih banyak dalam satu waktu pakai cara parallel charging. Cuman menurut gua charger yang tanda kutip baik itu adalah charger yang bisa ngasih pengalaman ngecas lebih cepat gitu. Menunya nggak ribet, mudah dimengerti, supportnya bagus, dan kalau bisa compact, kecil, jadi bisa dibawa kemana-mana. Ini adalah charger kedua gua. Sebenarnya charger pertama gua adalah yang ini, ISDT, nama tipenya SC608 150 watt. Sejauh yang gua tahu, ini adalah tipe pertama yang dikeluarin oleh ISDT sebagai produsen charger yang gua tahu ya. Mungkin kalian ada yang tahu lebih, misalkan ISDT udah ngeluarin produk yang lain atau charger yang lain di sebelumnya SC608, tulis aja di komentar. Tapi sejauh yang gue tahu, ini adalah produk pertama mereka. Kekuatan casnya bisa sampai 150 watt. Hitungannya agak rumit sih, cuman intinya di hobi drone ini bentuknya kayak gini ya. Di hobi drone ini kita pakai baterai biasa 4S atau 16,8 volt fullnya ya. Kalau misalkan dihitung-hitung ngecasnya 150 watt dibagi 16,8 mungkin bisa sampai 98 ampere satu baterai istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngecas full, kita bisa pakai sekitar segitu 10 ampere, atau nggak nyampe 10 ampere, mungkin 9 atau 8 ampere lah maksimal. Jadi di sini SC0608 ini charger lama gua. Dia bisa ngecas 6S. Ini balance plug-nya ada 6 pin. Terus ini XT60 buat ke baterai, dan ini inputannya. Sebenarnya di sini ada satu port lagi. Ini bentuknya kayak port headphone, tapi ini sebenarnya buat update firmware sejauh yang gue tahu. Cuman, nah ini jeleknya ISDT sih menurut gue. Dia nyediain port untuk update firmware. Setahu gue, sejauh yang gue tahu, dia nggak ada update firmware buat model ini. Yang pertama itu mungkin ya buat future proof lah istilahnya. Jadi dia sediain, siapa tahu nanti tiba-tiba ada suatu saat dia pengen update firmware, dia bisa kasih. Tapi buruknya dia adalah dia nggak kasih kabelnya. Kenapa? dia jual terpisah kabelnya. Gue pernah lihat harganya berapa, 150.000 kalau nggak salah. Dengan harga charger ini dulu gue beli sekitar 3 tahun lalu, itu harganya 650.000 kalau gue nggak salah inget. Tapi sekarang halaman produknya udah nggak ada, terus nota penjualan gue di Tokopedia juga udah nggak ada. Jadi gue udah samar-samar sih ingatan gue. Tapi kalau nggak salah seinget gue seharga 650.000. Oke. Kenapa gue ganti? Misalkan lu mau tahu, sebentar gue coba power supply dulu. Oke. Alasannya gue ganti dari ISDT ini bukan karena gue nggak suka atau udah nggak cukup untuk kebutuhannya. Sebenarnya masih cukup. Sebentar. Oke. Ini power supply untuk ngasih supply power dia. Ini bisa nerima maksudnya bisa nerima inputan 9 volt sampai 32 volt.
Power supply gue pakai 24 volt, jadi aman-aman aja sih harusnya. Nah, kalau kalian bisa lihat, kabel pendek, layarnya udah bermasalah. Jadi udah bikin gue khawatir juga sih, udah banyak garis-garis, udah banyak vintaging, jadi pinggirannya udah hitam gitu kan. Gue sebenarnya lebih suka menunya ISDT karena dia pakai layar berwarna dan lebih gampang ngebedainnya. Ya contoh nyalanya kalau normal kayak begini. Cuman punya gue udah tua, udah 3 tahun dan sering banget dipakai. Belakangan ini aja sih sebenarnya. Kalau dulu karena gue jarang terbang. Nah, layarnya udah jadi kayak gini. Mungkin kepanasan, mungkin sensitivitas, gue kurang tahu sih. Cuman yang pasti layarnya udah KO. Dan gue sampai sekarang belum pernah nemu siapa yang jual replacementnya. Oke, cukup. Sekarang kita bahas charger gue yang baru. Sebentar. Ini ganggu. Alright. Sekarang kita bahas si M8. Toolkit RC ngeluarin ini, kalau gue nggak salah ingat mungkin udah agak lama ya, setahunan mungkin. Gue nggak hafal sih, cuman kalau nggak salah setahunan atau lebih mungkin. Tapi dengan harganya awal-awal keluar kalau nggak salah lumayan mahal. Sekarang harganya udah mulai turun, jadi harga yang sama dengan harga ini dulu gue beli, 650.000 dengan daya cas bisa sampai 300 watt. Basically 2 kali lipat kalau misalkan efisiensinya dia bagus. Artinya nggak ada power loss gitu loh. Itu bisa dibilang nggak mungkin sih. Tapi dari situ kita udah bisa lihat bahwa kemungkinan besar komponen di dalam sini lebih powerful daripada yang di ISDT. Maksudnya dia bisa kasih rating lebih tinggi dong. Kalau misalkan dia berani kasih rating lebih tinggi, berarti harusnya komponennya lebih bagus gitu. Yang kedua, dia punya beberapa fitur unik sih. Dia punya output 3 pin, ya kan, untuk ngetes servo atau ngetes ESC dengan PWM, PPM, atau dia bisa nerima S-Bus juga dari receiver. Jadi kita bisa ngetes receiver pakai charger ini. Jadi kita nggak perlu pakai Betaflight gitu. Kalau misalnya kita ragu receiver kita jalan nggak sih gitu, kita bisa colok langsung ke charger. Kita pilih di menu dia, nanti gue bisa kasih lihat mungkin sedikit. Itu dia bisa terima PPM, PWM, S-Bus, voltage ya, karena emang dia charger ya, jadi dia harus bisa ngecek voltage juga. Terus dia bisa ngukur ESC sampai 300 watt maksimal, dan internal resistance. Cuman nggak gitu yakin sih internal resistance bagus. Soalnya di sini juga bisa, cuman kalau misalkan kata orang di channel yang lain sih nggak gitu akurat, jadi jangan dipercaya. Dan dia bisa output, jadi misalkan dia ngeluarin sinyal, dia bisa ngeluarin sinyal PWM, S-Bus, PPM, dan bisa jadi sebagai power supply. Jadi kita colok baterai di input, nanti dia bisa keluarin dari output. Jadi kita bisa kayak semacam apa ya namanya, ya kayak switch gitu loh. Jadi kita bisa nyalain power supply-nya, nanti dia masukin dia bypass dayanya dari input ke output sambil dia ukur kemungkinan besar. Nah, chargernya sendiri dia bisa ngecas LiPo, LiHV, berarti LiPo high voltage kalau nggak salah. LiFe kurang tahu ya. Dan dia bisa sampai 8S, artinya 2 sel lebih tinggi daripada yang lemah. Dia bisa 8S, yang itu cuma bisa 6S. Dan sekarang drone gue rata-rata, drone gue satu-satunya itu pakai baterai 6S. Jadi lebih make sense kalau gue beli charger yang bisa lebih powerful. Gitu loh. Oke. Dia ada USB juga. Port USB ini bisa buat ngecas, sekaligus bisa buat upgrade firmware. Jadi dia nggak pakai port khusus. Sebenarnya sih dia agak aneh sih colokannya. USB A ke USB A. Nggak tahu kenapa, cuman mungkin karena emang dia kan buat charger ya. Maksudnya kita biasa ngecas pakai port USB A, terus masuk ke HP USB micro B atau Type C atau yang lain Lightning mungkin kalau pakai iPhone. Cuman di port USB A dia ini bisa buat
update firmware dia juga. Update firmware-nya pun gampang. Mungkin nggak usah gue tunjukin, nanti gue kasih link video aja, yang gue kasih link ke websitenya dia, ke Toolkit RC ini. Di sana dia ada panduannya, dia juga kasih tahu fitur-fiturnya yang lebih lengkap kalau misalnya mau baca lebih lanjut. Oke, lanjut ke unboxing aja mungkin. Oke, mari kita buka boxnya. Oke, cutter. Kita buka. Oke, di dalam kotaknya gue udah berapa kali ngeliat videonya sih. Oke, di sini ada busa buat biasa protektif si chargernya. Nah, di sini ada knob, kipasnya 2 biji karena dia bisa ngasih power 300 watt. Dia butuh pendingin yang cukup kuat. Oke, sini ada kaki karet-karetan gitu, cuman kayaknya bakal gampang copot. Oke, di sini ada knob. Ini kita bisa buat milih menunya nanti. Terus kita bisa tekan. Itu buat masuk ke menunya, jadi enter. Terus di sini ada tombol satu lagi exit. Jadi kalau kita mau keluar dari menu, kita bisa pencet di sini. Di sini, nah lu bisa lihat ada port 3 biji ini, plus, minus, sama sinyal. Ini biasa layout buat sinyal macam-macam sih, buat receiver yang jalan di S-Bus atau buat ASC yang jalan di PWM, PPM juga pasti kayak begini biasanya. Terus di sebelah sini ada output untuk ke baterainya. Jadi ada XT60 di sini, port balancing 2 sampai 8S. Di belakang, nah inputnya dia di belakang bisa dari 7 volt sampai 30 volt. Artinya dia bisa input 6S, mungkin lebih. Kalau 6S kan kalau nggak salah 25 volt. Mungkin kalau mau stretching dikit bisa sampai 7S. Tapi jadi sekitar berapa? 29 volt kalau full. Udah agak mentok sih. Cuman ya gue pakai power supply yang tadi 24 volt. Oke, ini chargernya. Kita balik lagi ke kotaknya dulu. Di kotaknya sendiri kayaknya nggak ada satu lagi di bawah. Ini ada kayak oke. Nah ini baiknya Toolkit RC. Dia ngasih kabel USB A ke USB A yang tadi gue bilang untuk update firmware. Jadi nggak dijual secara terpisah kayak SDT. Yang harganya sampai 150.000 cuma buat upgrade software dari charger yang udah lu beli harganya 550.000. Ya, it's kinda sucks. Oke. Jadi kalau misalkan lo mau update firmware, lo bisa colokin kabelnya ke sini, lalu ini colok ke komputer. Habis itu ada tutorialnya sih di website dia. Tinggal lo ikutin aja. Oke. Cuman sebenarnya yang gua sayangkan itu adalah user interface yang dia punya sih. User interface yang dia punya itu nggak semenarik yang ada di ISDT. ISDT itu kan warna-warni gitu kan. Lebih gampang dibedain kalau misalnya lo lagi ngecas atau lo lagi discas atau lo lagi storage, lo bisa bedain langsung dengan cara lihat warnanya aja. Sedangkan yang ini kelihatannya lo harus baca. Cuman dia punya beberapa fitur yang cukup menarik yang belum ada di charger gue yang lama. Bentar, gue nyalain lagi power supply-nya. Soalnya kita mau nyalain si charger. Kayaknya nggak usah pakai power supply deh, gue pakai baterai 6S aja. Oke, baterai 6S kita bisa colok langsung ke inputnya dia. Oh, kipas lumayan kenceng. Oke, menunya ada berapa menu di sini? Ada charger, ada measure, output, setting. Nah, ini kita bisa milih menunya dengan cara kita putar. Terus kita bisa misalnya kita masuk setting. Di sini ada lowest input ya. Biasalah ini settingan charger. Jadi input paling rendahnya mau berapa? Misalkan minimal 10 volt yang dia terima. Kita bisa setting sih. Kita mau turunin, kita mau
naikin. Oke. Terus input power bisa 350 watt. Kurang tahu ya kenapa input power 350 watt. Dia bisa keluarin 300 watt sih tapi maksimal. Terus dia bisa ada save temperature. Save temperature ini berarti temperatur yang dia alamin. Jadi kan pas dia ngecas dia pasti panas, makanya dia punya kipas. Jadi dia punya, kalau misalkan temperatur udah sekian mungkin nyalain kipas atau matiin atau putusin gitu istilahnya. Jadi bisa ini ya, save external temperature. Mungkin dia punya 2 sensor. Terus ada save charge time, jadi misalkan maksimal 120 menit. Di bawahnya ada lagi discharge mode, ada internal. Ya, internal. Dia bisa eksternal juga. Recycle, eksternal. Oke. Ini berapa mode? Kalau yang nggak salah yang internal tuh jadi dia pakai internalnya dia aja. Jadi dia cuman bisa narik mungkin 0, sekian ampere. Tapi kalau lu masuk recycle, kalau nggak salah dia bisa ngambil dari baterai yang mau lu discharge ke power bank atau baterai yang lebih gede, dan dia bisa balikin power itu balik ke luar. Itu bagus sih, maksud gua kalau lu punya baterai gede yang jadi power bank biasanya itu bisa buat balikin lagi powernya gitu loh, supaya dia balik, maksudnya jadi dia storage, dan yang ini juga ya ada powernya lagi gitu, yang gede ini baterai gedenya. Terus ada eksternal apa bedanya sama recycle? Nggak tahu lah, coba cari aja sendiri. Gue juga baru pertama kali pegang charger ini. Lalu ada S-bus value pakai width, ini kurang tahu. Ini ada settingan backlight, dia bisa setting backlightnya mau terang atau mau lebih terang atau mau lebih redup. Jadi kalau yang di lapangan kita mungkin pakai yang lebih terang supaya kelihatan karena kena sinar matahari. Tapi kalau dalam ruangan pakai 5 atau 1 pun kalau buat mata ya. Kalau buat kamera nggak tahu, kalau buat mata cukup sih 2 biasanya sih ya, oke lah. Kontras juga bisa kita atur kontrasnya karena dia pakai charger kayak gini, display kayak gini, nggak ada warna kalau nggak salah di sini, cuman hitam putih aja. Jadi dia ada setting kontras juga. Kalau di ISDT dia cuma ada setting brightness tahu. Oke, di sini juga ada buzzer, mungkin volume buzzer ya. Bisa mati, bisa volume 1, misalnya nggak kita mau ngecas malam-malam, terus dia mau ngasih alarm, nggak mau berisihkan, kecilin. Kita bisa setting. Oke, ada idle beep, jadi kalau udah kelamaan nyala tapi nggak ngapa-ngapain dia mungkin bunyi kayak remote kita. Terus ada hub support, nggak tahu tuh. Work complete and, jadi kalau udah selesai mungkin langsung putus. Terus apa ini? Knob wheel normal. Ada yang lain kah? Slow, jadi bisa lebih lambat si knobnya, atau mau fast, jadi bisa lebih cepet. Kita coba fast. Oke, normal aja. Di sini ada language juga kalau misalkan kalian dari bahasa yang berbeda. Oke, bahasa Cina atau cuma 2. Oke, bahasa Inggris sama bahasa Cina. Berikutnya ada default confirm. Setting default. Jadi di reset lagi. Di sini ada versinya. Kayaknya ini versi firmware. Yang terakhir ya kalian bisa lihat sendiri di website yang gua taruh di deskripsi. Oke, kita exit, balik lagi. Di sini ada measure, ada charger, ada output. Jadi yang tadi gua bilang dia bisa output sinyal, ya kan? Dan sebagainya. Dia nggak bisa output. Sebentar. Dia otomatis kali ya. Buat ngeluarin si USB. Kita mau coba USB-nya mungkin. Tapi ngecas apa ya? Sebentar, gue cari bahan casannya dulu. Oke. Jadi ini bisa jadi salah satu cara untuk ngedischarge baterai juga sih menurut gue. Di sini ada, gue pakai charger baterai buat AAA, gitu kan. Dia terima USB, pakai USB micro. Kita coba colok aja. Dia bisa langsung atau dia langsung ngecas. Jadi kita nggak perlu setting apa-apa. Tinggal kita setting di sini input lowestnya, misalkan baterai ini 6S, berarti
3,8 kali 6, terus lo masukin voltage-nya di sini supaya dia nggak terlalu rendah gitu turunnya. Jadi voltage yang keluar ke USB, yang masuk ke charger itu nggak lebih rendah dari voltage storage-nya dia gitu. Jadi baterai lu aman, tapi ke discharge juga karena lu pakai di USB-nya. Terus bisa jadi powerbank kalau misalnya mati lampu, karena di tempat kita di Indonesia ini kan sering banget mati lampu nggak jelas, dan tiba-tiba lu butuh di saat itu baterai lu habis, lu bisa pakai buat ngecas HP. Oke. Kalau menurut gue sih charger ini bagus, maksudnya dia ngasih fitur yang lengkap dibandingkan charger 3 tahun lalu ya. Kalau yang tawaran ISDT yang sekarang kayak Q6 Lite, seingat gue sih oke sih, cuman kayaknya ada yang kurang gitu. Apa? Kalau nggak salah sih pilihan ngedischarge tadi kayak eksternal, terus internal, terus recycle. Di ISDT nggak ada pilihan itu. Jadi kalau misalkan lo mau ngedischarge, lo harus pakai internal, dan itu makan waktu yang bener-bener lama karena gue pernah ngedischarge pakai charger. Itu charger jadi panas, habis itu dia lama banget jalannya. Ya nggak enak lah istilahnya. Di sini juga ada measure. Dia bisa measure baterai. Kalau misalkan lo colok di sini sih, tapi coba kita cobain aja. Kalau nggak salah katanya dia bisa nyala dari sini juga. Oh, oke. Langsung otomatis ke measure baterai. Kita bisa colok juga si balance plug-nya supaya kita tahu per selnya. Oke. Jadi kita bisa lihat ini ada modenya voltage, ada balance 3,5. Balance mode balance kan input to low. Oke, inputnya harus tetap dicolok ya kalau mau nge-balance. Terus cuman itu aja. Ini totalnya 23,05 volt. Per selnya kita bisa lihat sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, sel 6. Agak sedikit nggak balance. Nanti bisa gua balancing pakai charger ini juga. Dia ada deltanya 31 mV. Jadi dia bisa tahu bedanya per sel sekitaran 31 mV. Mungkin kayak gitu aja. Dan totalnya ada 54%. Ya itu bagus buat storage baterai, karena gue semingguan ini belum terbang, jadi gue storage semua baterai gue. 50% itu standar buat lipo kalau nggak salah. Oke. Kalau mau nunjukin cara ngecas sih agak sulit sih, soalnya dia bisa masuk menu sini juga. Kalau mau nunjukin cara ngecas ya pasti bakal makan waktu. Oh ya, kenapa gue pilih charger ini? Maksudnya alasan gue sih ya, kalau misalkan sebenarnya ada yang lebih murah, namanya M6, tapi dia cuma 150 watt, sama kayak yang ISDT SC08 terus 60 SC608, dan dia cuma bisa 6S, jadi sama persis kurang lebih. Kenapa gue nggak pilih itu? Karena gue punya baterai ini 6S sekitar 5, dan gue mau parallel charge misalkan 8 ampere, itu kira-kira nariknya ya kalau gue nggak salah hitung agak hampir 150 watt kurang lebih. Kalau misalkan gue mau nambah lagi baterainya, maksudnya gue paralel lebih banyak lagi, dia mentok di situ gitu. Jadi kalau misalkan dengan 300 watt ini harusnya sih gue bisa ngecas paralel lebih banyak kalau misalkan gue punya lebih banyak baterai. Jadi semacam future proofing aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau ambil yang M6 mungkin bagus juga. Kalau masalah durability itu balik lagi ke penggunaan sama waktu, maksudnya kita pakai beberapa lama gitu kan, karena ini kan baru banget dibuka ya, kita nggak tahu berapa lama dia bakal bertahan. Yang pasti yang gue udah tahu, ISDT itu bertahan sekitar 3 tahun di tangan gue. Gue sempet bawa keluar, maksudnya gue bawa ke lapangan, mungkin ketabrak-tabrak kacanya di tas gitu istilahnya, jadi dia akhirnya kena masalah di display. Oke, sekian aja sih untuk unboxing M6 nya, M8 nya. Soalnya
nggak gitu banyak yang bisa dibahas, cuman gue cukup puas sama charger ini. Dia punya banyak fitur dan dikasih kabel buat upgrade firmware, literally dikasih, dibandingkan ISDT yang harus beli lagi. Kalau di versi yang itu ya, gue nggak tahu kalau versi yang baru mungkin dia udah pakai micro USB atau pakai USB Type C bahkan untuk nyoloknya gitu. Gue nggak tahu sih. Kalau misalkan dia move ke arah sana itu jauh lebih baik karena nggak ngerepotin orang. Karena update firmware pakai USB A kayak gini ke USB A itu kabelnya kadang-kadang jarang. Mungkin ada sih, cuman kayaknya nggak umum gitu loh. Biasanya kan kabel data tuh ya begini bentuknya, USB ke USB micro atau ke USB Type C. Jadi tapi setidaknya dia kasih lah, dia include di dalam box dibandingkan ISDT. Lo harus beli lagi 150.000 men, ya ampun. Tapi semua punya kelebihan masing-masing sih. Maksudnya di ISDT user interface jauh lebih bagus, build quality kurang lebih sama, plastiknya, feel-nya kurang lebih sama. Di sini kalau menurut gua agak lebih robust karena dia ada 2 kipas, jadi harusnya sih bisa nyembur angin lebih banyak. Kayaknya masuknya dari sini, jadi kalian bisa taruh juga dengan nyaman. Kalau dibandingin sama S6, kipasnya di bawah, lubang anginnya di sekitarannya dia. Dan ini agak sedikit susah buat airflow. Maksudnya kalau lo taruh begini dia ketutupan. Kalau yang ini kan lo taruh dia masih kelihatan ada intake dan outtake-nya di sini. Istilahnya angin keluarnya di sini. Jadi yang panasnya keluar di sini. Oke, paling segitu aja sih yang bisa dibahas buat di charger ini. Gak ada lagi yang banyak banget. Tadinya gue pengen nunjukin cara upgrade firmware-nya. Cuman menurut gue simple banget, dan kalian kalau lihat video yang ditunjukin sama si Toolkit RC-nya di website itu bisa dibilang ya nggak ada masalah, tinggal colok terus copy file, habis itu tinggal nyalain ulang, ntar dia auto update sendiri. Jadi nggak gitu susah, nggak kayak OpenTX yang harus dikasih tutorial update firmware. Oke, cukup sekian video kali ini. Mungkin ngobrolnya agak kelamaan karena gue ngebahas charger gue yang lama. Oke. Bye bye. See you in next video. Mungkin subscribe kalau lo mau. Kalau lo nggak mau juga nggak apa-apa sih. Like, dislike, terserah. Gue bikin video buat senang-senang aja.